warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM 1996141015, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja untuk memenuhi tugas dari ekonomi mikro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian, kedua, komposisi angkatan kerja, yang ketiga, dasar-dasar penentu upah, yang keempat, permintaan terhadap tenaga kerja, yang kelima, penawaran terhadap tenaga kerja, yang keenam, ilmu ekonomi tentang serikat pekerja, yang ketujuh, diskriminasi ras. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Maka pasar tenaga kerja ini dinamakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Yang kedua, komposisi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja antara 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sebenarnya, untuk melihat bagaimana perbandingan angkatan kerja dengan penduduk usia kerja adalah menggunakan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Yang ketiga, dasar-dasar penentu upah. Upah umum. 1. Upah real. Kekuatan daya beli dari 1 jam kerja. Jika upah real meningkat, kemungkinan daya beli seseorang juga akan meningkat. Yang kedua, upah nominal. Dalam bentuk berupa rupiahnya, misalnya 3 juta. Upah minimal tidak menjamin kenaikan gaji real. Keempat, permintaan terhadap tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja hubungan antara upah dan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan oleh para pengusaha. Dalam permintaan terhadap tenaga kerja, ada yang disebut dengan produk marginal. Produk marginal adalah bagaimana seseorang dapat berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan. Produk marginal dapat berupa 1. Produk marginal. 2. Tenaga kerja marginal. Semakin tinggi produk marginal seseorang, maka tingkat tenaga kerja bisa turun. Karena penambahan produktivitas orang maka akan menyebabkan kualitas output semakin baik tanpa membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Contoh, jika ada penggali parit yang memiliki modal yang punya skop lebih berkualitas, produktivitasnya tinggi. Bisa kita lihat, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kualitas seseorang. Jika inputnya bagus, maka outputnya juga akan bagus. Penawaran terhadap tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Ada 2 penawaran terhadap tenaga kerja. Yang pertama, penentu penawaran. Yang kedua, perbedaan upah. Penentu penawaran dapat dilihat dari jam kerja. Contoh, Amerika Serikat yang bekerja 35 sampai dengan 40 jam kerja setiap minggu. Upah akan berbarengan dengan jam kerja. Ketika upah naik, orang akan berlomba-lomba untuk menjadi tenaga kerja. Sebagian orang akan memilih upah yang tinggi, tetapi jam kerja yang rendah, atau upah tinggi, tetapi peminatnya sedikit. Penawaran kerja ada efek substitusi dan pendapatan. Efek substitusi adalah ketika ada penawaran kerja, maka orang akan berlomba-lomba menjadi tenaga kerja karena upahnya tinggi. Di sisi lain, jika ada yang tidak mau bekerja, maka akan ada sebuah penambahan pengangguran. Sedangkan efek pendapatan adalah menggambarkan bahwa orang berpikir mereka hanya mau bekerja jika upahnya tinggi.
Hal ini biasanya berlaku bagi para pekerja profesional. Jika upahnya tinggi, hal ini biasanya berlaku bagi para pekerja profesional. Yang keenam, ilmu ekonomi tentang serikat pekerja. Tahun 1981 mulai terbentuk di Amerika yang dipelopori Samuel Combs, serikat yang tidak melawan kapitalisme, tetapi berkolaborasi dengan kapitalisme dengan target perjuangan, jam kerja sedikit, upah tinggi, dan kondisi kerja yang baik. Dari perjuangan Samuel terbentuk korelasi dengan pemerintah yang menciptakan UMR. Adapun beberapa cara serikat pekerja menaikkan upah menurut Samuel adalah: 1. Membuat kelompok serikat buruh. 2. Monopoli supply tenaga kerja agar tercipta kenaikan upah. Hipotesisnya, jika upah naik, maka akan menambah pengangguran. Yang ketiga, pengaruh terhadap lapangan kerja. Jika upah naik, pengangguran meningkat, yang diperjuangkan sifatnya sesaat. Masyarakat yang kurang terampil akan dihentikan sebagai pekerja. Yang keempat, pengaruh terhadap upah dan tenaga lapangan kerja. Anggota serikat akan bertambah pendapatannya 10-15%. Terakhir, kita akan membahas tentang diskriminasi ras. Dulu, orang-orang Hispanik disebut klastesia. Mereka menganggap orang Amerika memiliki kedudukan istimewa, yang memiliki pekerjaan yang baik dan upah yang besar. Hal ini terjadi akibat kurangnya keterampilan pendidikan dan kreativitas yang disebabkan oleh ras, agama, dan golongannya. Kesimpulan, pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dalam mencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Dan diskriminasi ras, harus ada keadilan dalam ekonomi, utamanya tenaga kerja yang tidak memandang latar belakang. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.